Kembali live. Kita coba sekarang langsung undang sang rising star di kelas flyweight. Jalan terus. Bob, boleh langsung dijawab. Tadi Bobby banyak yang kagum dengan perjuangan Bobby biarpun kalah dari Suwardi. Bisa nahan kuncian Ya, Suwardi betul. 3 ronde. Gimana Bob tanggapannya Bob? Ya, betul. Karena memang kan kita udah antisipasi kunciannya ya, Bang. Hmm. Terus setiap pertandingan itu kita selalu mau nampilin yang terbaik gitu. Jadi kalau memang nggak masuk kunciannya, saya nggak mau ngetep. Kalau memang masuk, daripada tangan saya patah atau daripada blackout, pasti saya tape gitu. Berarti kemarin tuh selama 3 ronde belum ada yang masuk. Belum, kalau masuk pasti saya tape. Masa mau tangannya patah kan patah. Atau mau pingsan. Kalau misalnya kita blackout itu karena RNC atau karena leher, itu kan otak kosong oksigen ya Bang. Hmm. Otak kosong oksigen itu berapa detik aja itu akan menyebabkan brain damage. Itu bisa jadi bodoh Bang. Saya nggak mau. Mending saya tape aja. Tapi ya memang masih bisa bernapas waktu itu. Oh, Jadi saya nggak ternyata tape. apa gimana? Jadi evaluasi apa yang ada di dalam diri Bobby sama pelatih? Ya mungkin kita mau latih untuk bagaimana melatih lagi antinya, anti take down, defense gitu. Anti anti take downnya jangan sampai dibawa ke bawah, jangan sampai dibawa ke bawah, jangan sampai terpojok. Itu yang kita mau latih lagi. Tapi memang strategi Bobby dari awal mengajak main striking atau memang udah tahu Suwardi akan langsung main di bawah? Hmm. Nah, memang kan udah tahu Suwardi bakal main ground, tapi bagaimana ya ngomongnya? Kalau di Manado memang itu nggak ada, belum ada praktisi BJJ bang, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempertajam di stand up aja. Bukannya kita nggak mau belajar ground atau BJJ, kan kita punya usaha di sini. Gitu. Nah, kita nggak mau kekurangan kekurangan itu menjadi alasan atau batasan. Tapi ya tetap kita latihan di stand up, pertajam dan berharap itu di awal pertandingan kan mulai selalu kan mulainya itu dari stand up. Nah, di situ kesempatan kita. Gitu, Bang. Berarti kemarin tuh sebenarnya Bobby tuh nunggu momen Suwardi lengah pas main di stand up. Ya, selalu nunggu terus, nunggu terus, nunggu terus. Tapi ternyata Suwardi sempat ngelawan juga ya Bob ya? Sempat mukul balik juga ya kalau nggak salah. Iya, sempat mukul. Jadi sekarang setelah Bobby tahu kekurangan di ground, akan manggil pelatih ke DVO Manado kah atau gimana? Hmm, masih belum ada rencana ke depannya nih, Bang. Masih belum ada. Tapi tetap tetap tapi kalau latihan tetap aja latihan aja. Padahal kemarin rekornya Bobby cukup sempurna Bob ya, 4-0 mau kelima kalah sama top kontendernya di flyweight. Bobby sendiri ngelihat Suwardi gimana Ya. pertandingan kemarin? Kelihatan sangat berpengalaman sekali, Bang. Tekniknya bagus. Jadi dia udah tahu ngapain, harus harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain itu dia udah tahu. Apa sih yang dibilang, yang Penguasaan dibisikin Suwardi? lapangannya. Yang dibisikin Suwardi ke Bobby setelah pertandingan apa sih? Kan kalian sempat pelukan tuh. Kayaknya ya seperti ya mainnya bagus lah atau apa mantap gitu. Hmm. Bobby sendiri ngelihat persaingan di kelas flyweight gimana sekarang Bob? Sabuknya cepat sekali berpindah-pindah ya, Bang, di kelas flyweight itu. Hmm. Dan ya banyak juga yang jago-jago, banyak yang diandalkan. Dia seperti gunting batu kertas lah di kelas flyweight. Nah, jadi kalau Suwardi itu lawannya si Rama.
Si Rama kalahnya Adi, Adi kalahnya Jeremy, Jeremy kalahnya Suwardi. Gunting batu kertas lah gitu. Tapi bukan nggak mungkin nanti misalnya kayak Ada, Bang. Bobby, Andriawan kan bisa masuk nanti kan ke situ kan. Pasti, kedepannya pasti. Kalau kita berlatih terus, berkembang terus, pasti kita masuk ke gunting batu kertasnya, mudah-mudahan. Gunting batu kertas. Ke top, ke top 5 lah, gitu istilahnya. Bobby Top sendiri 3. top 3 ya. Bobby sendiri udah misalnya udah dikasih tahu promotor lagi untuk tanding kapan atau gimana lawan siapa? Belum nih, Bang. Tapi pengen langsung pengen tanding lagi dalam waktu dekat atau gimana? Ya, jangan dulu dong. Ini mau apa dulu? Perbaiki dulu. Mau upgrade skill lagi dulu. Emang itu Bob, maksudnya emang belum ada di Manado tuh yang ahli BJJ gitu. Kan dari sekian banyak camp di Manado kayak TMT, Kicks, siapa Tota Buan punya Windri, DVO punya Bobby, belum ada yang khusus untuk ngelatih BJJ atau ground fight gitu. Nggak ada sama sekali, Bang. Apa kalian misalnya kalian pernah ngobrol bareng, ayo dong kita latihan bareng ground gitu, antar camp atau gimana? Kalau latihan-latihan bareng itu biasa. Biasa tiap hari Sabtu itu mereka kawan-kawan ada beberapa datang ke camp saya itu latihan bareng-bareng, Bang. Oh gitu. Bob, sebenarnya boleh Ya. boleh boleh dijelasin, diceritain sedikit nggak sih sebenarnya jalannya pern kemarin tuh gimana gitu? Bobby terlihat kewalahan, digencet terus sama Suwardi. Karena kita kan bertahan. Jadi misalnya kalau orang lari, yang mengejar dengan dikejar. Yang dikejar kan harus lari lebih cepat supaya nggak ketangkap. Iya. Nah, kita kan posisi bertahan. Suardi menyerang. Jadi, saya harus mengeluarkan tenaga lebih dari Mas Wardi untuk bisa bertahan. Makanya habis gitu. Kelihatan sekali ya Bob ya, capek banget Bob itu ya. Emang permainan bawah tuh emang capek Bob ya. Capek, emang capek, Mas. Capek Karena banget ya. tenaga tenaga keluar terus gitu. Sempet kepikiran ada pengen nyerah nggak sih Bob pas lagi main di bawah? Udah kekunci berapa lama? Saya pikir misalnya kalau memang kunciannya masuk, misalnya memang masuk, pasti saya mau nyerah pasti. Oh gitu. Saya nggak mau saya nggak mau sampai pingsan, nggak mau sampai patah tulang, gara-gara gengsi gengsi gitu, gengsi. Gara-gara gengsi saya nggak mau patah tulang atau apa, saya pasti menyerah. Hmm. Bobby sendiri setelah pertandingan ini latihan aja atau ada ngerjain apa nih untuk mengisi kekosongan sampai tanding lagi? Yang pasti saya selalu latihan, Bang. Soalnya latihan aja, Buat itu yang belum aja tahu, terus. buat yang belum tahu nih yang lagi nonton mungkin, Bobby tuh pengusaha muda loh di Manado, bukan begitu Bob? Ya, bisa dibilang begitu, Bang. Wih mantap. Masih itu apa? Coating masih? Kerja kerja swasta, ya. Masih ya? Ya, Bobby signal bisa. Buat yang mau Ada pakai coating wifi mobil nih, Bang. bisa ke tempatnya Bobby loh. Ya, chat mobil, Bang. Asuransi Nah tuh, cat mobil asuransi buat yang belum tahu di mana Bob? Tempatnya Bob? di Winangun, di bengkel Surya Winangun. Bengkel Surya Winangun. Masa orang Manado pasti tahu lah, nggak mungkin nggak ada yang tahu kan? Masa Bob, menurut Bobby kira-kira Suwardi akan ketemu Jeremy lagi. Prediksi Bobby gimana? Kemarin itu Jeremy kan hampir menang. Strikingnya udah Jeremy dominasi banget itu, Bang. Hmm, Nah, kalau Jeremy bisa bertahan, misalnya kan striking nih. Terus hmm, Jeremy kan basicnya wrestling. Kalau wrestling kan susah di take down sama orang BJJ. hmm. Lagi pula
si Jeremy udah ada pengalaman. Jeremy juga udah lihat Suardi nggak bisa kunci saya. Waduh, tambah susah lagi si Suardi nih. Bisa saja Jeremy yang menang, Bang. Kalau Jeremy nunggu ronde 2 kan mulai lagi dari stand up. Hmm. Ronde 3 mulai lagi dari stand up. Bisa kesulitan banget tuh Suardi kalau dia nggak cepat-cepat finish Jeremy. Berarti kalau misalnya nanti rematch kedua Suardi Jeremy, Bobby lebih milih Jeremy. Kalau secara analisis saya sih Jeremy udah lebih unggul lagi gitu. 60% lah, Bang. Kalau analisisnya Bobby, Jeremy lebih unggul lagi gitu ya. Ya, udah lebih unggul lagi. Jadi sebenarnya Bobby ini basicnya bukan atlet. Saya itu nanti lulus kuliah baru mulai mendalami bela diri, Bang. Lulus kuliah tahun Lulus kuliah itu tahun 2012, 2013 itu baru mulai belajar-belajar Muay Thai 2013, 2014 kayaknya. berarti hitungannya Bobby anak baru ya. Sekitar segitu. Ya, Terus apa 2013, sih yang 2014 udah berapa? Udah 8 tahun lalu tuh, Bang. 8 tahun ya? Iya, udah 8 tahun lalu. Tapi itu kan proses kan, Bob. Maksudnya nggak langsung tiba-tiba memutuskan langsung ikut MMA. Apa, Bob? Kalau boleh tahu. Nah, waktu itu kebetulan ada audisi di Manado. Diadakan dari KMT-MT kan, Bang, itu. Hmm, hmm. Nah, saya itu sebenarnya pingin suka apa? Pingin suka berantem aja, suka sparring-sparring gitu. Jadi saya pikir, wah, ada bisa berkelahi gratis nih. Daftar ah. Gitu ya, cuman pingin berkelahi gratis aja gitu ya. Ya, soalnya di sini kan event jarang dan kita yang udah tua-tua juga, yang umur-umur udah jarang dapat. Yang amatir kan lebih mengutamakan yang muda. Oh, Bobby ngerasa udah tua Dan berarti, Bob ya? kebetulan ada. Nah, dari secara angka sih gitu, tapi dari kalau usia otot masih muda. Wes, Kalau usia otot 17, wes. Enggak, sebenarnya Bobby umur berapa sih? 31 nih. 31 ya? Beda jauh banget sama Ya, Suwardi berarti ya? 31. Suardi 36 ya, Bang? 37 lah ya, 37, 36 gitulah. 37. Beda 5, beda 6. Hmm. Tapi pengalamannya dia kan memang lebih jago ya. Bob, ada target terdekat nggak sih Bob? Setelah kekalahan kemarin, Bobby? Target nggak ada, Bang, karena kita main MMA itu kita betul-betul enjoy, kita tampilkan yang terbaik. Jadi menang atau kalah pun kita nggak menyesal karena kita sudah give the best. Itu. Dan kita selalu enjoy, kita nikmati latihannya, nikmati pertandingannya. Nggak ada beban sama sekali kalau di MMA ini, Bang. Nggak ada beban ya. Tadi Bobby bilang Bobby main tanpa beban. Beban mungkin cuma datang dari orang tua Bob ya. Yang nanya kapan nikah Bob ya. Kok tahu sih, Bang? Bob, udah umur 31 pasti ditanyain terus tuh Bob. Kok tahu sih? Loh, Tahu aja, Bang. Begini. ya tahu lah. Terus jawabannya apa Bob ke orang tua? Belum ketemu lawannya nih, promotor belum kasih. Belum kasih musuhnya buat lawan di ring. Masa sih Bobby udah mirip siapa tuh penyanyi Indonesia yang Rich Cigai? Rich Brian. Chris, Chris Bryan. Masa nggak laku di Manado kan banyak. Apa? Baba Dontot ya apa namanya tuh? Apa namanya? Montok. Iya iya. Bener ya, masa nggak ada yang nyangkut sih? Bapak Montok. Betul. Ya nggak tahu nih, Bang, nggak laku-laku nih. Coba untuk para apa wanita bahasa Manadonya? WW nih. Wewe nih. Untuk para wewe nih.
Silahkan aja. Bobby menunggu promotor yang mau masuk. Para WWN WWN. Bob di VO Soalnya mas. kita kan kerjanya tiap hari cuma cuma di camp aja nih Bang. Di camp, pulang, udah capek. Justru di camp kan biasanya banyak, Bob. Emang nggak ada atlet wanita di sana? Ada juga sih. Cuma kan kita fokus di latihannya Bang. Oh, fokus nanti. Bobby, 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 Bobby. Target nggak ada, santai. Target nikah juga nggak tahu kapan. Bisnis deh, mau ngembangin bisnis apa lagi setelah voting mobil, camp? Nah, bisnis itu lagi cari-cari sih Bang. Ngapain nih? Saya sih lagi bangun apa ya? Bangun ruko lagi di sebelah. Kalau nggak tahu mau bisnis apa, mau saya sewain rencananya. Maksudnya di sebelah di VO atau di sebelah mana? Di sebelah DVO ada lagi membangun. Itu sekarang udah rame ya, Bob. Dulu kan waktu saya ke sana masih sepi tuh. Sepi sepi banget DVO sekarang Mas. Oh, sepi banget. Ya, sepi banget. Dulu juga sempat sepi, terus kena COVID lebih sepi lagi. Gitu. Cuma kan gym itu cuma hobi, jadi sepi nggak sepi tetap kita buka. Hmm. Ada. Nah, kalau misalnya untuk menghasilkan profit nggak ada Berarti belum kepikiran di untuk gym situ. menghasilkan profit dari situ, belum kepikiran. Belum. Kayaknya agak susah bang. Susah karena atletnya nggak ada atau orangnya kurang berminat. Nah, orang-orang sini kalau untuk kesehatan itu kayaknya keluar duitnya masih lebih masih kayak rem-rem gitu. DP susah keluar doi ya. DP susah keluar doi gitu, Bob. Bahasanya gitu, Bob ya. Nah, bukan, susah keluar DP doi. Oh, susah keluar DP doi. Terbalik jadinya. Susah keluar. Oke, Bob. Pertanyaan aku terakhir, ada pesan-pesan mungkin untuk lawan-lawan Bobby di kelas flyweight. Kapan Bobby balik lagi? Akan lebih jago atau gimana? Silahkan. Ya, pesan saya tiap pertandingan tampilkan yang terbaik lah untuk para penonton. Persiapkan diri baik-baik, terus jaga makan, timbangan harus in, nah, supaya jangan repotin para promotor. Gitu. Disiplin, taat aturannya One Pride, fight dengan segenap hati, sudah cukup. Cukup itu aja. Untuk Latihan Suwardi? bagus-bagus supaya tampil. Hah? Untuk Suwardi ada? Untuk Suwardi, terima kasih Mas Suwardi udah memberikan pengalaman fight yang sangat berguna. Nah, terima kasih. Mungkin pengalaman ini pasti berguna buat saya ke depannya, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, 5 tahun depan, sangat berguna pasti. Bijaksana sekali ya. Kamikaze yang satu ini nih nggak sesuai dengan julukannya. Dewa angin tuh bang, kami kasih. Bob, terima kasih Bob, waktunya Bob. Siap. Sudah mau menyempatkan. Semoga sukses Sama-sama. karirnya, usahanya. Amin. Amin bang. Yang pasti jodohnya dong. Amin. Oh, paling kencang amin ya. Bob, thank you Bob. Selamat malam. Harus tuh. Selamat malam Siap. waktu Manado. Selamat malam. Makasih.